Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Rasulullah ditanya mengenai lamanya Dajjal berada di bumi atau di dunia, beliau Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Dajjal akan berada di bumi selama 40 hari. Satu hari pertama sama dengan 1 tahun, satu hari kedua sama dengan 1 bulan, satu hari ketiga sama seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari manusia biasa. Istilah hari atau yaum dalam Al-Quran bermakna sebuah periode yang ukuran lamanya bisa sangat variatif, tergantung konteks yang dibicarakan. Sehari bisa setara dengan 24 jam, bisa seperti 1000 tahun, atau bahkan 50.000 tahun. Hadis yang menceritakan Dajjal berada di bumi selama 40 hari bisa kita pahami sebagai ukuran perbedaan waktu yang dimiliki Dajjal dalam fase-fase kehidupannya. Di sini kami coba paparkan mengenai perhitungan hari tersebut. Fase pertama, 1 hari pertama sama dengan 1 tahun, dengan asumsi bahwa 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan kita di bumi. Maka fase pertama Dajjal tinggal di bumi itu maknanya 1000 tahun. Bukan suatu kebetulan, monarki Inggris sudah berkuasa sejak tahun 900 Masehi dan menjadi poros kekuatan yang menaklukkan dunia sampai tahun 1900 Masehi. Artinya selama 1000 tahun Dajjal telah menjadi kekuatan yang mendominasi dunia. Fase kedua, 1 hari kedua sama dengan 1 bulan. Jika 1 tahun kadarnya sama dengan 1000 tahun, maka pada fase kedua 1 bulan berarti 1000 tahun dibagi 12. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, yaitu 83 tahun di dunia. Pada tahun 1917, Amerika secara resmi terlibat Perang Dunia. Keterlibatan ini menjadi awal lahirnya sebuah negara adidaya. Sejak saat itulah peralihan masa Dajjal memimpin Amerika dimulai menjadi 1 hari sama dengan 1 bulan. Tahun 1917 ditambah dengan 83, maka akan sampai pada tahun 2000. Hingga tahun 2000 Masehi hingga sekarang Amerika memimpin dunia. Fase ketiga, 1 hari ketiga sama dengan 1 minggu. Pada fase ketiga kehidupan Dajjal di bumi kadarnya seperti 1 minggu. Maka 83 tahun dibagi 4. Dalam 1 bulan ada 4 minggu, sama dengan 20 tahun. Tambahkan tahun 2000 dengan 20 tahun, maka itu berarti tahun 2020 Masehi. Apa yang terjadi pada tahun 2020 tersebut? Bukankah keadaan kita sekarang di tahun ini sedang banyak ujian dan kejadian-kejadian di dunia? Terkhusus konflik terjadi di Arab, Palestina, dan Israel. Sudah sangat mendekati pula Israel akan menduduki Palestina. Dajjal akan memindahkan dan mengamankan pemerintahan dunia ke Israel, di mana yang dipertaruhkan bukan hanya sekedar negara kecil, melainkan sebuah ide besar, yaitu New World Order, atau tatanan dunia baru. Sadarkah kita apa yang sebenarnya menjadi pemicu masalah di Timur Tengah dan dunia? Bahwa setiap masalah yang timbul dan juga perang yang terjadi di muka bumi memang sengaja dilakukan untuk melindungi pembentukan dan keamanan negara Israel. Kemudian pada saat harinya Dajjal seperti hari manusia biasa, yakni sehari 24 jam, ia akan menampakkan wujud dan menempati tahtanya di Israel. Maka sejak saat itu hingga kedepannya perhitungan hari Dajjal akan sama seperti perhitungan hari di muka bumi. 1 hari sama dengan 1 tahun adalah ketika Inggris berkuasa di dunia dan pound sterling menjadi mata uang internasional. Kemudian ketika Dajjal pindah ke masa 1 hari sama dengan 1 bulan adalah masa ketika Amerika Serikat menggantikan posisi Inggris sebagai negara adik kuasa yang memimpin dunia dan dolar Amerika menjadi mata uang internasional. Kini Amerika Serikat sudah mulai perlahan-lahan lengser dari kekuasaan dunia dan Israel akan menggantikan tempatnya. Dolar Amerika akan hancur. Kehancurannya akan menyeret kehancuran semua mata uang di dunia. Setelah masa kehancuran dolar itu, maka kita tidak akan melihat lagi jenis uang kertas. Lalu mata uang baru apa yang akan mendominasi dunia? Mata uang baru seperti apa yang akan digunakan Israel untuk memperbudak manusia, sebagaimana hal yang telah dilakukan Amerika Serikat dengan dolarnya? Jawabannya adalah Israel akan menggunakan mata uang yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat, uang yang tidak bisa diraba, sehingga kita tidak dapat menyentuhnya. Uang itu adalah uang elektronik. Bukankah kita sudah mulai terbiasa dengan banyak keberadaannya di mana muncul teknologi baru transaksi elektronik atau uang digital? Hari ini kita mulai terbiasa dengan hal tersebut. Segala jenis-jenis pembayaran semua mulai menggunakan digital. Hal paling aneh dan berbahaya tentang uang elektronik adalah bahwa uang tersebut dikendalikan oleh sebuah sistem perbankan yang menguasai seluruh dunia. Dan orang Yahudi Askenazi lah yang mengendalikan sistem tersebut.
Apabila terdapat kebenaran dari penjelasan ini, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, percayalah itu karena pribadi kami yang kurang ilmunya. Wallahu a'lam bishawab.